Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di renungan kita di akhir pekan ini. Saya percaya kita semua tetap semangat sebelum kita memulai aktivitas kita. Baiklah, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kita menjalani akhir pekan ini dengan penuh sukacita. Baiklah, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Ini adalah pemberitaan tentang kisah atau perjalanan Yesus menuju salib. Di Yerusalemlah dia disalibkan. Di Yerusalemlah dia memberikan nyawanya untuk menebus saudara, untuk menebus saya, untuk menebus kita semua, menebus dunia ini. Dia mau berkorban untuk keselamatan kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, itu dikatakan di Injil Yohanes. Nah, dalam hal ini Yesus mengajak kedua belas murid-muridnya. Nah, apa yang mau dikatakan supaya mereka juga mengikuti secara langsung bagaimana Allah itu di dalam Yesus Kristus mengasihi mereka dan berkorban disalib. Dan melalui itulah para murid-muridnya itu dikuatkan, dibekali, karena pada akhirnya merekalah yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu ke seluruh dunia. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan Anak Manusia yaitu Mesias, yaitu Kristus, yaitu Yesus sendiri akan menderita, akan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itulah kasih setia Tuhan yang begitu besar. Anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita bukan karena kebaikan, bukan karena kita yang mengundang, tetapi itu adalah inisiatif Allah sendiri. Sekali lagi, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, supaya dunia ini selamat. Saudara selamat, saya selamat, dan kita semua diselamatkan. Yang diminta kepada kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita, supaya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena pengorbanan Yesus itu, kita diampuni dan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Bapa melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Maka dengan demikian saudara-saudaraku, marilah kita dengan hati yang tulus ikhlas untuk selalu tetap setia kepada Yesus Kristus yang mau berkorban untuk kita, yang mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Seyogianya kitalah yang menanggung dosa-dosa kita, tetapi Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus supaya kita ini dibebaskan, diselamatkan, tidak lagi berada di dalam kungkungan dosa, tidak lagi berada di dalam lumpur kejahatan dan dosa itu. Kita sudah diangkat dari sana, kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa memperoleh berkat yang berlimpah. Kalau kita anak-anak Allah, tentu yang diminta dari kita sekali lagi adalah ketaatan, kesetiaan kita. Hendaklah kita setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk selalu tetap mengikuti Yesus, karena dia adalah Tuhan kita, dia adalah Raja kita yang selalu tetap melindungi, yang selalu tetap menjaga kita. Jangan pernah kita sia-siakan iman percaya kita kepadanya. Ingat saudara-saudaraku, bahwa Tuhan menebus kita dengan gratis, dengan cuma-cuma. Bukan kita bayar,
bukan kita undang, tetapi Dia sendiri yang datang. Oleh karena itu jangan tolak keselamatan itu, jangan tolak kasih setia Tuhan itu, tetapi syukurilah itu, terimalah itu dengan iman dan penuh syukur, supaya nama Tuhan itu dimuliakan di dalam perjalanan kehidupan kita di tiap hari. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu tetap bersama dengan Dia, dan dengan kebersamaan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita di dunia ini menjadi terang dan juga menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan juga selamat menikmati akhir pekan ini dalam terang kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang membebaskan, yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Karena Tuhan Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Tuhan, Engkau berkorban demi kami, demi keselamatan kami, karena kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan untuk mensyukuri itu, supaya kami menjadi orang-orang yang setia, yang patuh, dan yang selalu tetap tunduk kepada perintah-Mu. Berkatilah kami Tuhan hari ini, jemaat-Mu dimanapun mereka beraktivitas untuk menikmati akhir pekan ini, baik yang masih bekerja, ke pesta, di jalanan, atau aktivitas yang lain. Biarlah kasih setia-Mu menyertainya. Kami yakin dan percaya Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini Tuhan masih berada di rumah sakit atau di rumah, biarlah tangan pengasihan memberi kesembuhan, memberi pertolongan kepada mereka. Dan yang berkesusahan, Tuhan angkat kesusahannya, Tuhan berikan kelegaan dan sukacita berlimpah. Inilah doa kami Allah Bapa di surga. Kiranya Kau berkenan mendengarkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu tetap bersukacita dan mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita melalui pengorbanan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ingat, besok hari Minggu jangan lupa untuk datang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di baitnya yang kudus. Syukuri hari ini, besok akan lebih baik lagi. Dan Yesus memberkati kita semua. Salam, Torah.